saiki iki ono Sunni, ono Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, ono LDII, ono apa meneh? MTA. Oh? FPI. Sekarang baru kemarin berdiri FPI baru. Kalau FPI yang sudah ada kan Front Pembela Islam, yang ini bikinan PDIP namanya Front Pembela Indonesia. Jadi sudah ada 3 FPI. 1 Front Pembela Islam, 2 Front Pembela Indonesia, satunya lagi Front Pemancing Indonesia. Sehingga pembela iwa, ikan di penggawean ya. Moncang, mancing, ronor ini ya. Itu FPI juga. Itu. Ngomong apa tuh FPI? Gini. Kenapa sampai terjadi pertentangan antar kelompok-kelompok Islam? Karena gak duwe mikul dhuwur menjem-jero Pak Buat. Jadi waktu Kanjeng Nabi wafat, itu kan kabeh sok korek. Gak siap Kanjeng Nabi gak ono, itu gak siap. Gimana? Gupuh kabeh Umar sampai sing ngarani Kanjeng Nabi mati tak pedang, tak pateni lak ngono. Wis pokoke gupuh kabeh wis buat karuan niku. Pada saat seperti itu maka terjadi tiba-tiba ada front yang berhadapan antara Muhajirin dengan Ansor. Sopo sing terusno Nabi iki? Akhirnya terjadi pertentangan. Hari itu juga terjadi aspirasi Ansor untuk mimpin dan Muhajirin untuk mimpin. Akhirnya Umar, Abu Bakar menangani konflik-konflik dan permasalahan itu sehingga mereka kemudian telat untuk layat Kanjeng Nabi. Jadi sing nguburno Kanjeng Nabi wong 6. Siti Aisyah, Ali, Abbas dan 3 orang yang lain yang membantu secara teknis. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain itu di kantor KPU untuk menentukan yang memimpin Muhajirin atau Ansor. Akhirnya Muhajirin menang. Nah kemudian ada konvensi Muhajirin. Di antara kaum Muhajirin ini siapa yang kira-kira menjadi khalifah pengganti Muhammad? Akhirnya Umar menjadi tim sukses memilih Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sudah terpilih, mereka kemudian beramai-ramai menuju rumahnya Rasulullah. Rasulullah sudah terlanjur dimakamkan dan Ali diminta untuk juga langsung membaiat Abu Bakar. Nah kemudian ono sing loro ati dengan kejadian ini, kok iso lho gak kalian Kanjeng Nabi. Apa meneh Kanjeng Nabi wis tahu pesen nek engko sing nerusno aku ki Ali lek ngoten sih. Dan kabeh yang ngakoni. Lah kok saiki moro-moro Abu Bakar, akhirnya terjadi diam-diam dendam satu sama lain. Akhirnya terjadilah sekarang ada Syiah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, sing mangkel satu sama lain, dendam satu sama lain, benci satu sama lain. Aku iki nek di Ahlussunnah wal Jamaah dianggap Syiah, nek di Syiah gak diakoni, dianggap Ahlussunnah wal Jamaah, aku lah di tengah rek. Aku iki nek di tengah, di kalangan kaum liberal diarani radikal, di kalangan radikal diarani liberal. Mau jenengin di tengah, sing lor ngarani aku kidul, sing kidul ngarani aku lor. Dan uripku kan jeneng ngono iku. Nah, Bapak-bapak sekalian, yang ingin saya katakan, aku wis ngomong karo kanca-kanca Syiah, sampean kok muring-muring terus sih. Mbok wis di sepuro ya didoleki wangine wong gopo kabeh dina iku. Mbok di sepuro wis ta. Perang Siffin, perang Onta wis ayo di sepuro. Hasan Husain dipateni dengan kejam. Nek aku masa iku sampean terus sampai saiki. Wis ta, ayo di sepuro kabeh, ayo dipendem jero. Ngono lho. Nek aku ngono iku. NU Muhammadiyah ayo rukun ta. Rapat bareng nek iso. Seharusnya setelah 4 November itu mestine rek. Ojo kok terusno 2 Desember sih, sebelum kamu lakukan satu hal. Lak wingi lak mek gegeman tok sing 4 November. Sikile lak durung. Dengkule lak durung, kita mboten. Kita mboten. Sikute lak durung. Mbok kon nyopo sikutmu, sikilmu, dengkulmu, kencetmu, lak ngono sih. Kelompokno ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin dari kalangan Islam selengkap-lengkapnya. Terus rondeng iki apa terus saiki? Upama mimpin ayo dipilih sapa sing mimpin? Imam besar iki sapa? Dipilih sik bareng-bareng dadi umatan wahidah sik.
Ojo kon demo dhewe, mari ngono nek liyane gak melok kok arane kafir. Engko sik ta ayo dirunding bareng-bareng. Kan di Indonesia iki ono NU, ono Hizbut Tahrir, ono Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, MTA, LDII, macam-macam. Mbok dikelompokno pimpinan-pimpinannya rapat bareng lah kira-kira sak minggu sesudah 4 November. Setelah itu supaya ada keputusan yang lebih menyeluruh. Dan pasti tidak akan terjadi pemberontakan Islam kepada Indonesia. Enggak. Islam itu tidak memberontak Indonesia. Islam itu penjaga utama Republik Indonesia. Dan saya aku lagi jelas lagi cek pikirannya cocok. Aku ngene. Kalau saya pikiranku ngono iki, aku takon dhisik endi lahirmu karo lahir Islam? Garangan. Dhisik endi lahirmu karo lahir Islam? Benar? Kalau menurut sejarah alam semesta dan manusia, Islam lebih dulu lahir. Bahkan Islam lebih dulu lahir daripada Nabi Adam. Islam itu lahir begitu Allah bilang kun fayakun, tercipta Nur Muhammad, Islam sudah tercipta awalnya. Betul enggak? Islam lebih tua, tapi sing tak maksud ini. Iki apa kira? Botol banyu, isi banyu. Sing ngarani botol isi banyu iki apamu? Sing ngomong iki botol isi banyu apamu? Dengkulmu ta utekmu ta atimu? Kok cocote? Kadang-kadang loh, cocok itu anak dikongkon ngomong, tapi sing ngongkon sopo? Akale. Betul ya? Berarti ketika kamu bayi, ini sudah botol berisi air belum? Belum. Meskipun ini sudah ada sebelum kamu lahir, tapi ketika kamu lahir kamu belum tahu bahwa ini botol banyu. Jadi lahirnya ini pada sejarahmu masing-masing adalah ketika kamu mulai tahu bahwa ini botol isi banyu. Sebelum itu tidak ada botol isi banyu. Karena lahirnya berdasarkan kesadaranmu. Begitu juga Islam. Dhisik endi lahirmu karo ana Islam di awakmu. Dhisik lahirmu. Jelas ya? Jelas ya? Wah, gila rumahnya nih pikiran era-era. Yang tak garangan tapi pinter. Aku seneng karo kata garangan. Seneng. Oke. Ini. Jadi iki nek kok dudono wedhus. Wedhus apa jenenge wedhus? Jawab tak. Jadi bagi wedhus iki lahir ana tak? Enggak ada bagi wedhus. Betul enggak? Jadi adanya sesuatu, lahirnya sesuatu berdasarkan awal kesadaranmu, betul enggak? Ya, biasanya aku takon. Kamu lahir jadi orang apa? Kak, gimana? Di dunia bagian mana? Indonesia sebelah mana? Jawa, di Tuban. Jadi awakmu lahir di Tuban, berarti omahmu di. Berarti takdir Allah yang pertama bagi kamu adalah engkau ditakdirkan menjadi orang Tuban, betul enggak? Maka Tuban adalah tanah airmu. Kalau Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu berarti engkau adalah khalifah di Tuban. Perda Tuban tidak berlaku di Gresik, betul enggak? Karena kekhalifahnya Pak Huda adalah di Tuban. Begitu juga Anda semua yang orang Tuban. Jadi Anda ini khalifah di bumi Tuban, di bumi Wonosobo, di bumi Bojonegoro, di bumi Lamongan dan seterusnya. Ya. Jadi rumah kita naik bersama-sama secara nasional apa namanya? NKRI atau Indonesia. Nah, Islam apa nih? Islam iku omahmu tasing encani konca iso mamayu hayuning Indonesia. Allah nyangoni Indonesia apa Allah nyangoni Islam terus kon manggon di Islam apa Allah ngekei kon Indonesia kon manggon di Indonesia disangoni Islam. Islam kan nilai, cara, metode, thariqat, kaifiyat, syariat untuk mengatur rahmatan lil alamin dalam skala Indonesia, betul enggak?
Jadi Islam omahmu tak tutup. Islam omahmu tak tutup. Islam gone di tanganmu tak di kene karo di kene. Di hati dan di akal. Jadi bukan rumahmu. Jadi jangan berpikir bahwa Islam itu rumahmu. Rumahmu adalah Republik Indonesia. Ngerti maksud saya? Itu namanya nasionalisme. Nasionalisme itu wajib hukumnya. Karena Anda oleh Allah ditakdirkan lahir di sini. Jelas ya? Jadi kalau mau demo, tetap harus rumah besarnya adalah NKRI. Mau demo apapun tetap yang harus dipersatukan dan dijaga, diuri-uri, diutuhkan adalah Indonesia, NKRI. Betul nggak? Jadi identitas utamamu itu Muslim apa orang Indonesia? Orang Indonesia disangoni Islam. Bener ya? Wis gak ragu-ragu ya. Ojo kon aku iki wong Islam sak karepe ndek Indonesia ta ndek ndi. Iki rada jero-jero iki gak apa ya. Wis jadi apapun yang kamu lakukan ini kewajiban dari Allah. Karena Anda kalau gak lahir di Malaysia sih. Berarti kewajibanmu ndek kene. Kalau agak lahir dari wong Papua Nugini dan irenge ya. Ya kan? Wong saiki wis irenge koyo ngono ya. Tambah berintik recek wis. Ya, jadi Islam itu adalah hidayah Allah supaya kita punya ilmu, kearifan dan lain-lain untuk menangani Indonesia. Jadi melakukan apapun di Indonesia, jadi bupati atau demo, mau 4 November, 2 Desember, pertimbangan nomor 1 adalah keutuhan NKRI. Jelas ya? Iya ya. Nah, nilailah apa yang terjadi di Jakarta berdasarkan itu. Berdasarkan cara berpikir seperti itu. Mudah-mudahan kok diomong kok tambah cerdas. Kan wis seru kok. Deloken kok sapa sing mikire iku dudu NKRI. Mikire iku golongane ya, mikire iku dirinya, karirnya, nah delok. Tak tambah duit Pak, aku mau cerita nang Pak Bupati. Pak Cino iku ono rong macem. Siji Cino benteng, loro Cino perantauan. Nek sebutan sehari-hari Cino siji Cino pribumi, loro Cino toko. Nek Cina pribumi atau Cina benteng ini dulu Cina-Cina memang lari dari negaranya yang dolim pada waktu itu, terus masuk Pulau Jawa lewat Tuban dan lewat Banten untuk bekerja sama dengan para wali. Mereka yang kerja keras, gawe kapal, gawe teknologi dalam ayoman para wali, dan mereka merasa menjadi orang pribumi Indonesia. Nah, ada di antara Cina-Cina itu yang dirinya itu merasa orang Indonesia dan memang bekerja untuk Indonesia. Nek Cina perantauan itu adalah kepanjangan tangan dari Cina daratan di RRC sana. Cina perantauan ini Cina toko. Maksudnya gak penting di Tuban, di Gresik, di Pontianak, sing penting aku badi. Jadi nasionalismenya adalah badi, materialisme, gitu ya. Nah, saiki nek awakmu ndelok Cina, delok iki model sing diarep iki. Iki model Cina pribumi, atine ati Indonesia, tas sing penting badhe. Nah, itu yang bunyannya harus jelas. Mulanya dikai bunyan itu untuk menjelaskan yang mana Ahok, yang mana Laisa Ahok. Yang mana Ahok, yang mana bukan Ahok. Mana saudaramu dan mana yang bukan saudaramu. Karena banyak yang tidak merasa pribumi dan banyak juga yang pribumi. Itu sama dengan para habaib. Para habib itu sebenarnya aslinya dulu adalah Sayyid sama Syarif. Mulanya Syarif Hidayatullah itu duduk jenenge Hidayatullah, gelare Syarif. Mereka itu turunan Rasulullah. Nek sing wong api ning wong liya jenenge Syarif. Sama kalau dulu di Jawa Mojopahit membagi 117 anak Brawijaya 5 dibagi sa Indonesia itu gelarnya Ki Ageng karo Ki Gede. Nek Ki Ageng ku wong sing sangat Jawa, ilmune kejawen meskipun Islam tapi tasawuf. Nek Ki Gede itu orang yang sangat kultural, yang sangat sayang kepada penduduknya. Syarif itu orang yang sangat sama dengan Ki Gede,
Tapi kalau sayyid itu orang yang bisa mengajarimu nilai-nilai yang indah dari agama, itu sayyid. Nek Habib itu lain. Habib itu bukan turunan Rasulullah. Habib itu adalah orang yang mencintai Rasulullah dari Yaman dan negara-negara lain di Jazirah Arab. Itu loh, Rek. Tapi dia gak mempersoalkan apa-apa lah. Aku menduduno, jan kok kalau jan awakmu cek ro bedane suket karo alang-alang lho, Rek ya. Kita betul. Wes, bekal kecil ini mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan diskusi dan penelitian. Jangan ojo ngaran-ngarani, ojo dadi medsos. Medsos itu gurung lo apa-apa ngarani, ini ngarani, ngono pokoknya ketek kok sing metu. Kalau ngomong tanah sing nggak ngono. Kalau itu ngidu tamoyo lah gitu. Aku gak anti medsos, Rek. Cuman di medsos itu kan ada kesempatan untuk tidak mengontrol diri, boleh tidak tanggung jawab, bisa bikin akun liar, abal-abal kan gitu. Maka Anda harus punya kemampuan untuk mendem jeruk mikul dhuwur tadi itu saya kembalikan. Boleh ya? Oke. Berikutnya. Pak, niki jam itu sampai udah jam 11 gitu guys. Oke, masih setengah 11, beliau masih punya waktu setengah jam. Ya, gak apa-apa. Benar. Jadi dia tambah bengi tambah mancep loh, insya Allah ya. Tak dongano gak iso ngadeg kan. Ono manfaatnya ya, jelas ya. Bunyan artinya apa tadi? Struktur berpikir. Kalau bahasa saya waktu di Blitar kemarin, ojo kayak kemul. Utakmu kok ojo kayak kemul. Gawe kelambi celana kathok ngono lho. Kan bedane kemul karo celana kathok. Celana karo kelambi. Nek kelambi kan jelas iki lengen-tengen kiwa benike ndek kene. Ya to nek iki benike ndek kene kan nek iki keliru sitok kan lucu. Terus ini kok gaya kualik kan masa gini diburi. Ini kan strukturnya jelas, bunyannya jelas, tasrihnya jelas, anatominya jelas. Nek kemul jelas agak. Kemul itu bisa dieksploitasi dan bisa menjadi bahan kemunafikan yang luar biasa. Kan dhewe nek kemulan itu gak iso niteni. Wingi sing gendasmu meneh kok gaya sikil mulan gitu. Dadi kon bubulan iku mlebu cangkem-cangkem dhewe. Eling bubul kan. Siapa nggak sih bubulan? Bubul itu pokoknya rada loro-loro di kelapaan itu bubul ya. Nek patek itu borok tapi nemen ya, boleng tapi nemen ya. Aku seneng kata-kata ini aku suka kawan. Hampir punah tapi nyeneng loh. Indonesia itu nak uang loro-loro poreng. Patek nemen. Tapi Tuban kan gak tak delok Tuban iki seger ya toh. Seger enak. Bupati ini iso ngomong-ngomongan karo arek-arek muring-muringan tak gak bupati. Gak ya. Loh, gak lho Pak, ngomong gak lho. Tepuk tangan untuk beliau, gak muring-muringan. Tapi ya supaya muring-muring aja untuk cocoknya diri sampai muring-muring Pak. Kan muring-muring itu penting. Asalkan menjadi metode pendidikan. Jangan marah karena amarah. Dan marah tidak boleh dengan energi amarah. Marah itu metode komunikasi, metode sosial, metode pendidikan. Angel naik. Di teori ini gak ada, di psikologi gak ada. Ya, ini aku tak buka lo kitab macam-macam. Kitabnya apa ya? Kitabnya tahu mau nih mang. Demono sing nulis. Nek sing ono lek kitab kuning iki rada soklat iki.